Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Pelajaran 3. Aku anak soleh. Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aku anak soleh. Pada pertemuan yang lalu, sudah kita saksikan kisah anak gadis pemeras susu yang jujur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang sifat amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. B. Amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sifat jujur disebut amanah, lawannya khianat. Sebagai umat Nabi Muhammad kita harus meneladani sifat amanah Nabi Muhammad, rajin belajar, memperhatikan penjelasan guru, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. C. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat artinya berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut. Sebagai anak muslim kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Beberapa contoh sikap menghormati dan patuh kepada orang tua adalah: 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya. 2. Rajin salat dan belajar untuk memenuhi harapannya. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. 4. Selalu mendoakan kedua orang tua baik ketika masih hidup atau sesudah mereka wafat seperti doa berikut. Artinya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib berperilaku hormat dan patuh kepada guru. Guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimanakah cara kita menghormati guru? Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Mengucapkan salam ketika bertemu guru. Bersalaman dengan mencium tangannya. Selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas dari guru. Tidak bermalas-malas dan mengeluh. Mendengarkan dan menaati nasihat guru dengan tulus. Berbicara dengan santun, tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Memperhatikan pelajaran di sekolah. D. Santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, bahasa dan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan, menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Berikut beberapa contoh sikap santun. A. Berbicara sopan dan tidak berteriak. B. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. C. Bersikap ramah pada teman atau orang lain. D. Meminta maaf jika bersalah. E. Tidak mengganggu teman atau orang lain. Kesimpulan. 1. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, sopan, dan menghargai teman. 2. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena beliau bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini.
Selanjutnya, kalian bisa memperdalam lagi dengan cara membaca buku kalian. Selamat belajar dengan semangat. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.